Kalau sekalian dibikin kekhususan, bisa enggak misalkan di DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi. Parlemen. Gitu kan. Enggak, ini kan untuk, kalau kayak gini, ini kan enggak jelas. Coba dicermati, ini sampai kapanpun bisa 100 tahun ini gitu. Ya, kalau legislatif kita nggak urus itu karena usulan legislatif itu. Kemarin kan sempat didiskusikan juga muncul. Ya? Gitu. Karena kan di sini tidak ada batas waktu, sekalian aja untuk legislatifnya di DKJ supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen atau ibu kota legislasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, kurang lebih 2 pekan lagi lebaran. Bung kameramen sudah buat kue-kue dan baju buat anak-anak apa belum? Ya, insya Allah Bung Alfian progres. Kalau bahas soal baju, kue, nggak enak sama saudara kita di Gaza, Bung Alfian. Mereka merayakan hari Lebaran aja udah senengnya, Masya Allah gitu, Bung Alfian. Ya Allah. Ya Bung kameramen, ayo dong kita yang ngapain nih, beritanya apa ini? Bung Alfian, ini ada yang menarik nih, Bung Alfian. Kan UU IKN disahkan oleh DPR, Bung Alfian. Nah, tapi ketika DPR disuruh pindah ngantor ke IKN, mereka menolak, Bung Alfian. Bahkan bisa dibilang rata-rata atau mayoritas menolak. Langsung aja kali Bung Alfian ya, kita sebutkan sebab-sebab kenapa DPR tidak mau pindah ke IKN. Nah, Bung Alfian, ini diliput atau dirilis oleh Kumparan, kenapa anggota DPR enggan pindah ke IKN. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama, Bung Alfian, infrastruktur dasar di IKN belum memadai. Yang kedua, gedung DPR dan rumah dinas anggota DPR di IKN belum dibangun. Yang ketiga, IKN belum dilengkapi mal dan transportasi. Yang keempat, komplek gedung DPR di Jakarta bersejarah. Nah, katanya anggota DPR. Nah, yang kelima, lebih mudah sampaikan aspirasi ke Jakarta dibanding ke IKN. Nah, mungkin apa respon Bung Alfian dengan alasan DPR RI enggan pindah ke IKN, Bung? Nah, kemarin kenapa disahin? Coba deh, gitu Bung kameramen. Ente kok ngebacot dulu, ngoceh dulu, setuju dulu, baru mikir. Ente gimana? Kemarin kenapa Anda mengesahkan itu? Anda ini kan orang anggota DPR yang terhormat. Saya ingin katakan pada Bung kameramen, ini pembahasan ini harus kita gemakan terus. Ini kurang ajar ini, benar-benar kalau pakai bahasa Bung kameramen. Kan ini disahkan sebagai sebuah kebutuhan dalam rangka menata negara kita untuk menjadi lebih dinamis dan lebih memberikan kemudahan pelayanan. Dengan kelima alasan ini kan menunjukkan bahwa kemarin disahkan, siapa yang ngesahkan itu? Siapa yang ngesahkan dan yang ngesahkan dibayar berapa sehingga akhirnya mikirnya baru sekarang? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kok urusan diri Anda sendiri apa nggak memperhatikan rakyat? Anda bisa bayangkan nggak hanya untuk ngurus-ngurus sesuatu, antara ongkos, katakanlah ongkos yang normatif untuk mereka bayar dengan ongkos transportasi bolak-balik. Orang-orang Jabodetabek kan juga orang-orang yang sudah dibuatnya berbagai moda transportasi itu kan karena untuk mengakses Jakarta. Yang namanya KRL, yang namanya MRT, segala macam untuk mengakses Jakarta. Sekarang tahu-tahu main pindah ke sana saja. Emang kita mau naik ini kereta udara, kereta langit. Nah, sekali lagi untuk Bung kameramen, ini DPR RI ini udah keterlaluan bahwa mereka memang nggak mikir, nggak ada cara melihat persoalan ini memang serius. IKN itu harus ditolak dan dibatalkan demi rakyat Indonesia. Saya sebagai seorang katakanlah aktivis gerakan politik Islam, demi Allah, sejak dulu saya tidak pernah ridho dunia akhirat adanya IKN. Argumentasi itu ujung-ujungnya hanya cuan, ujung-ujungnya memenangkan dan menyenangkan Cina. IKN itu harus ditolak. Oleh karena itu, proses di Mahkamah Konstitusi harus sampai di batas diskualifikasi 02. Tangkap orang-orang yang telah dilaporkan Ubaidillah Badrun. Bukan persoalan kebencian pribadi. Kriminalitas, pelanggaran,
pelanggaran konstitusi, penggunaan dan penggelapan uang negara yang 560 sampai 597 triliun, itu sebuah hal yang diketahui orang banyak. Jadi bagaimana seorang keluarga para penjahat, para pencoleng yang tidak kelak, tidak jelas status akademisnya, mereka bisa menjadi orang yang terus-terus mengkuyuk-kuyuk Indonesia. Menurut saya saatnya seluruh perangkat, apakah pihak kehakiman, apa pihak tentara, pihak polisi, Anda harus kembali sadar pada fungsi-fungsi penjagaan negara kita. Ini terus terang Bung Kameramen, di hari baik, di bulan baik ini, merespon anggota DPR, Anda ini malah jadi mikirin diri sendiri. Betul. Pikirkan rakyat Indonesia, pikirkan dong nanti orang akan kebingungan ngurus surat menyurat, harus sementara penduduknya dibatasi cuma 2 juta. Berapa nanti kalau dipasang ongkos tiket pesawat dengan angka nominal tertentu yang tak terjangkau? Mereka mau nggak mau kan harus ke sana. Sampai kapan ini orang-orang ini? Betul-betul kata Bung Karno, satu waktu kalian akan berhadapan dengan pemerintah, dengan pengelola negara yang kejamnya lebih kejam dari penjajah. Jadi hari ini saya nyatakan, para anggota DPR, Anda segera lakukan hak angket Anda. Pastikan bahwa ada proses-proses akumulatif yang bisa mengantarkan kepada pembatalan dan pendiskualifikasian sesuai dengan tuntutan 01 dan 03, agar pemilu ini dinyatakan batal demi hukum. Pemilu yang sudah berjalan ini dianggap tidak bisa dirujuk. Karena kita sampai tahu bahwa yang namanya Hasyim Asy'ari itu sampai ditegur, diem aja, menang baik di forum, nunduk terus. Itu bukan, saya tidak ada urusan dengan pribadi beliau. Saya tidak kenal, saya juga nggak punya masalah pribadi. Tapi terlihat dengan dia membaca dengan tanggal dan tahun yang keliru, yang kemudian jedanya lebih hampir 10 menit. Sekali lagi sudah kacau balau ini pengelolaan. Kata kuncinya, DPR, Anda harus semakin berani untuk mengadakan hak angket, interpelasi, dan diskualifikasi dari 02, dan negara ini akan segera bangun dengan perubahan-perubahan, maju tak gentar, membela yang benar. Ya, Bu Alfian, tadi saya mikir, kenapa Bu Alfian bilang DPR hanya mikirin diri sendiri? Ternyata benar ya, setelah saya baca ulang-ulang, ya nggak ada alasan yang kita nggak tega melihat banyak warga yang rumahnya digusur. Nah, gitu kan nggak jadi alasan mereka gitu, Bu Alfian. Tapi memang lagi-lagi DPR ini ngesahin dulu, mikir kemudian ya Bu Alfian. Nah ini kan harusnya kalau memang DPR ingin mencuci dosa lah ya, mereka hak angket atau pengakuan dosa aja bilang kita dulu dipaksa atau enggak kita dulu dibayar segini, harus ngesahin begini dan begitu. Nah Bu Alfian, kalau dia ngaku gitu Bung Kameramen, dia ditangkap juga, dia ngaku. Maksud saya itu maksudnya pengakuan dosa Bu Alfian. Biarin. Iya. Biarin dianya hancur tapi faktanya terbuka, kira-kira gitulah. Oke, setuju saya. Iya Bu Alfian, itu pertama yang ingin saya tanyakan, kenapa kayak alasan banyak banyak rumah warga yang digusur, alam yang hancur-hancuran. Kalau kita lihat Greenpeace kan, pembangunan IKN itu ngancurin berapa hektar hutan kan. Nah itu tidak menjadi alasan DPR. Nah yang menarik adalah Bu Alfian, ketidakadaan masjid tidak menjadi problem bagi DPR. dia nggak bilang belum ada masjid yang terbangun nanti kita ibadah sulit. Nah ini kan mungkin tidak menjadi pikiran dalam alam bawah sadar mereka. Nah, Bu Alfian, prinsipnya secara tidak langsung dengan DPR menolak pindah ke IKN, artinya memang IKN ini adalah tanda-tanda proyek gagal total nih Bu Alfian. Iya, betul. Cocok. Enggak ini apa-apa. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa closing statement Bu Alfian agar semua DPR sadar, agar IKN ini dibatalkan, agar Jakarta tetap jadi ibu kota. Silakan Bung Alfian. Ya, kepalanya dulu diamputasi. Artinya apa? Selesaikan hak angketnya, persidangan di Mahkamah Konstitusi, berikan pil nyali macan untuk para anggota komisioner hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau itu mereka semua kompak untuk negara kita dalam bahaya, harus diselamatkan. Kalau istilah Profesor Mahfud MD, selamatkan demokrasi kita. Kalau istilah kita, selamatkan. Kalau istilah saya, selamatkan Indonesia dan generasi kita dari penjajahan dari negara manapun.
penjajahan yang terang-terangan, itu terang-terangan penjajahannya. Kalau pindah ke IKN, kita jelas-jelas dijajah secara transportasi, secara ekonomi, secara pendidikan, secara segala macam. Jadi sekali lagi, sebetulnya sikap DPR ini menunjukkan bahwa kemarin itu memutuskan undang-undang IKN itu sambil tidur apa sambil oke gas, begitu semua. Atau sambil gemoy-gemoy. Sehingga ini menurut saya sebagai kata penutup, ya sudah, berarti tuntaskan sidang di Mahkamah Konstitusi dan berikan dukungan yang maksimal, dukungan moral, dukungan semangat patriotik kepada para hakim-hakim konstitusi. Nah, di DPR terus berikan semangat buat teman-teman yang sudah menyatakan akan melakukan hak angket. Ya walaupun tetap saja pihak-pihak yang berhubungan dengan pemilik modal, pihak-pihak yang punya kemungkinan akan resisten secara kriminalitas atau dalam konteks memang dia pelaku-pelaku kejahatan ekonomi, kejahatan politik, mereka sudah mulai dak-dikduk. Menurut saya nggak ada urusan. Orang-orang model saya, Habib Rizik, kita nggak ada kesalahan apa-apa di penjara bertahun-tahun. Sementara mereka berbuat kesalahan ingin bebas nggak di penjara. Jadi nggak ada. Sebagai kata penutup buat seluruh masyarakat, kita tidak perlu malu kalau ada orang yang pernah jadi presiden masuk penjara. Penjahat, hatta dia mantan presiden sekalipun, harus bisa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu omongan kalian sendiri di mana-mana. Negara ini negara hukum. Negara ini bukan negara kekuasaan. Negara ini harus taat pada hukum. IKN adalah sebuah proyek gagal total yang harus dibuang ke laut. Yang kita akan bangun negara kita tanpa IKN. Kembali ke Jakarta. Ayo Bung, rebut kembali. Ayo Bung, kembali ke Jakarta, daerah khusus ibu kota. Kita jumpa dalam pengumuman kemenangan orang-orang yang berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.